大人，我罪无，毕竟您不在那里。我能够做到的最多的事。我还是觉得，阿云，就算打不赢，那别看了，走。都走啊！迎接！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable Rival season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya pada episode 36. Kita dibawa ke Benteng Telan, di mana terlihat dengan jelas kalau terdapat banyak korban berjatuhan dalam peperangan melawan pasukan iblis, mau itu pasukan Timur Jauh maupun pasukan klan iblis. Selain itu, Lin Bing bersama Bulan benar-benar kelelahan. Untung saja pasukan iblis telah mundur, jadi mereka dapat beristirahat. Ternyata penyerangan tersebut telah beberapa kali dilakukan, setidaknya sudah 6 kali. Jika terus seperti ini, maka takutnya sumber daya Timur Jauh akan terkuras habis. Hanya saja Lin Bing yang kelelahan pun telah tertidur. Xiu datang dan memintanya untuk tidak membangunkan Lin Bing. Bai Chuan pun segera membawanya pergi. Malamnya, Bulan memberitahu kepada Xiu kalau setengah bulan lalu pasukan Lin Bungsu siang dan malam terus menyerang kemari. Bahkan Lin Bing sudah belasan hari tidak turun dari tembok kota. Sementara pasukan Gustav tengah memutari Benteng Telan. Mingyu dan Ludi bertugas untuk menghalangi mereka. Namun Gustav begitu berani yang membuat Mingyu kalah beberapa kali. Tidak hanya itu, Gustav telah membangun menara dari kepala manusia di berbagai tempat hanya untuk kesenangan saja. Wabah skala kecil pun muncul di sebagian wilayah. Bulan menenangkannya karena Mingyu tengah berusaha untuk mengendalikan situasi tersebut. Namun beberapa provinsi di bagian tengah timur jauh sisanya sudah kalah. Xiu sangatlah marah kepada Gustav, tapi ia ingin membiarkan mereka menguasai lebih banyak wilayah dulu. Xiu meminta untuk memberitahu Benteng Telan dan para pasukan penjaga wilayah agar kosongkan bahan pangan di dalam kota dan mundur ke Kerni. Ia tidak ingin meninggalkan sebutir beras pun kepada pasukan klan iblis. Saat kemudian Lin Bing tengah mencari keberadaan Xiu, jadi dia pun segera menemuinya. Dia penasaran tujuan Xiu kemari karena bagaimanapun Timur Jauh tidaklah mungkin bisa dipertahankan lagi. Ternyata Xiu ingin memutus jalur logistik dan jalur persediaan klan iblis. Tapi Lin Bing yakin dia memiliki tujuan lain, yang mana Xiu tengah menunggu waktu dan kesempatan yang pas supaya bisa menyerang ke dalam negara klan iblis. Dan begitu semangat pasukan klan iblis pasti akan goyah. Dengan begitu jugalah mereka pasti akan hancur dengan sendirinya. Xiu harap Lin Bing dapat membantunya. Hanya saja Lin Bing merasa dirinya tak bisa. Xiu tahu kalau dia merasa bersalah atas jatuhnya Benteng Walun. Namun semua itu bukanlah salahnya, karena ia tak ada di sana. Tapi sebagai prajurit yang telah kehilangan wilayahnya, membuat Lin Bing merasa kesalahannya tak bisa dimaafkan. Bahkan demi Benteng Telan, ia sudah mencoba melakukan yang terbaik. Tapi sekarang dia benar-benar sudah kelelahan. 大人，我罪无，毕竟您不在那里。我能够做到的最多的事。 Xiu mencoba memahaminya dan sekali lagi memberitahu kalau jatuhnya Benteng Walun bukanlah tanggung jawab Lin Bing, melainkan dirinya. Karena keluarga telah menarik ratusan ribu prajurit unggul dari Walun demi melawan Liu Fengsuang. Ini menyebabkan Benteng Walun kekurangan pasukan dan malah jatuh. Selain itu, setelah Liu Fengsuang tertangkap di barat daya, Xiu lah yang melepaskannya. Ini tentu membuat Lin Bing terkejut, sebab ia yakin Xiu tidaklah mungkin melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Tapi Xiu membenarkan semua itu sebab ia telah jatuh cinta kepada Liu Fengsuang. Bahkan mereka berniat menikah setelah perang usai. Lin Bing tidak dapat menerima hal itu karena bagaimanapun Xiu sama saja dengan mengkhianati keluarganya. Lin Bing pun berencana untuk melaporkan hal itu. Namun dia bingung mengapa Xiu malah memberitahunya.
Semua ini Xiu lakukan agar Lin Bing tidak terjebak dalam rasa bersalah. Terlebih lagi sekarang Xiu memiliki hak komando mutlak di Timur Jauh. Jadi Xiu memohon kepadanya untuk tinggal dan menjadi jaksa militernya, demi bisa mengawasinya dan menjadi pengawas Timur Jauh, supaya mereka tetap berada di jalur yang tepat. Bahkan di kota atas Xiu telah meminta pengangkatan Lin Bing. Ia setuju, tapi jika Xiu melanggar hukum, dia berjanji akan menghukumnya. Xiu tidaklah mempermasalahkan hal itu. Xiu berpindah kepada Yun, di mana dua pasukan mereka tengah menjaga benteng nomor 1 di dunia. Jadi tidak perlu ada yang mereka khawatirkan. Tapi perlu diingat juga, sebagian besar pasukan Wen Kelah adalah pasukan kavaleri. Walaupun kalah, mereka bisa mundur dengan mudah. Selain itu, mereka juga bisa memberikan bantuan kepadanya. Namun entah mengapa Yun tetap saja merasakan firasat buruk. Rekannya menenangkan Yun dan mengajaknya untuk menikmati kemewahan dari klan manusia. 我还是觉得，阿云，就算打不赢，别看了，走。 Di dataran Aussie sendiri terlihat kalau pasukan Wen Kelah tengah melakukan perjalanan. Mereka diberitahu kalau pasukan klan iblis telah mengambil alih kota Laiming. Jadi apakah Wen Kelah ingin beristirahat di sana? Wen Kelah memilih melanjutkan perjalanan agar dapat menaklukkan kota atas secepat mungkin. Ia meminta agar meninggalkan 1000 pasukan saja untuk menjaga kota Laiming. Sementara sisanya akan membantu pasukan untuk bisa menyerang kota Aussie. Ini dilakukan demi bisa membuka jalan bagi mereka. Di sisi lain, pasukan keluarga Jichuan tengah menggali sebuah parit. Lu Zhen bingung apakah dengan rencana ini mereka bisa menghentikan pasukan Wen Kelah, karena mereka adalah pasukan kavaleri lengkap. Wen He menenangkannya karena metode ini merupakan cara terbaik untuk menghalangi pasukan kavaleri. Stelling memberikan perintah kepada divisi 21 yang dipimpin oleh Mingke agar melepaskan dermaga Sungai Bulunke. Setelah seluruh pasukan pendahulu musuh masuk, divisi gabungan cadangan 4 akan membasmi seluruh pasukan musuh dalam waktu 3 jam. Wen He juga diutus untuk membantu pasukan tersebut. Sementara divisi 2, 3, dan 7 dari pasukan Panji Hitam yang dipimpin oleh Ouyang Jin kini akan berjaga di dermaga Sungai Bulunke. Ketika pasukan utama musuh tiba, mereka harus menahannya selama 3 jam. Jika kurang dari 15 menit saja, maka akan dirinya hukum. Divisi 21 dan 22 akan bertahan sepanjang Sungai Bulunke demi bisa membantu pasukan Ouyang Jin mundur. Setelah itu, semua pasukan akan segera kembali ke dermaga Sungai Bulunke demi bisa memutus jalur keluar dari pasukan musuh. Stelling dan yang lainnya juga akan melakukan persiapan. Di sisi lain, pasukan pembuka dari kelompok Wen Kelah sudah berhasil melewati jembatan. Mereka dikejutkan oleh banyaknya parit di sana. Jadi mereka ini haruslah berhati-hati. Namun semakin mereka masuk ke dalam, tidak ada musuh yang terlihat. Jadi mereka ini harus memberitahu Wen Kelah kalau dataran Aussie penuh dengan parit. Tapi sebelum bisa memberitahukan pesan itu, serangan langsung saja terjadi, di mana terdapat beberapa pasukan yang bersembunyi di dalam parit. Penyerangan pun mereka lakukan dan pertarungan terjadi. Tapi karena ini adalah pasukan kavaleri, jadi mereka sangatlah sulit bertarung dengan lawan yang berada di bawah parit. Dan begini rencana Stelling berjalan dengan lancar. Untuk Wen Kelah sendiri bingung karena pasukan pendahulu tidak kunjung memberitahu kabar. Hingga salah satu prajurit memberitahunya kalau jembatan di sana sudah dihalangi oleh pasukan manusia. Wen Kelah tahu kalau mereka ingin menghabisi pasukan pendahulunya. Jadi dia tidak akan membiarkan hal itu dan akan menerobos pasukan musuh. Kembali kepada Yun, dia merasa ada yang tidak beres. Karena saat ini Wen Kelah tengah memimpin pasukan kavaleri. Maka pasukan manusia pasti akan memanfaatkan dataran Aussie. Selain itu, Stelling merupakan jenderal yang sangat berpengalaman. Jadi tidaklah mungkin melakukan kesalahan amatir dengan melepaskan dataran Aussie ke pihak musuh. Dengan kata lain, ini merupakan sebuah jebakan. Jadi Yun harus membantu Wen Kelah. Di sisi lain, Wen He meminta seluruh pasukannya untuk memperjuangkan kehormatan keluarga. Pertarungan pun terjadi di mana pasukan Wen Kelah terlihat cukup kesulitan untuk bisa menembus pertahanan itu. Karena bagaimanapun pasukan Jichuan hanya bertahan hingga 3 jam sudahlah berlalu. Kemungkinan pasukan pendahulu mereka semuanya sudah meninggoy. Wen Kelah merasa sangat marah dan berjanji akan menghancurkan kota Aussie.
Ia bersama pasukannya akan meratakan pertahanan tersebut. Tapi sebelum semua itu terjadi, pasukan Jichuan mulai mundur. Wen Kela akan mengutus beberapa pasukan untuk mengejar mereka. Sementara yang lainnya akan ikut bersamanya untuk melakukan penyerangan. Tanpa Wen Kela ketahui, Stelling sudah menyiapkan begitu banyak pasukan, di mana mereka semua sudah siap untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Di arah depan, penyerangan masihlah terus dilakukan oleh para pasukan klan iblis. Namun rencana parit milik Stelling berjalan dengan sangat lancar. Bagaimana tidak, satu persatu pasukan Wen Kela sudah tumbang. Bahkan mereka juga telah terpisah yang membuat pasukan kapeleri tidak bisa menunjukkan keunggulan mereka. Wen Kela yang memiliki harga diri tinggi tidak ingin mundur dan terus melawan. Tapi ini adalah kesalahan yang fatal sebab masih banyak pasukan Jichuan yang bersembunyi. Dengan kondisi seperti ini, mereka sudah tak bisa mundur lagi. Terlebih lagi, sekarang mereka sudah masuk ke dalam perangkap musuh. Bahkan mungkin sudah banyak pasukan yang menunggu mereka di arah belakang. Satu-satunya cara adalah maju ke depan karena dia yakin di sana tidak ada parit lagi. Alhasil, penyerangan pun terus dilakukan. Sementara itu, pasukan di arah belakang sudah memblokir jalur keluar. Sementara itu, Wen Kela tidak lama lagi akan bertemu dengan pasukan Stelling. 我们的人马被切割开了，兄弟们，杀呀！我们已经钻进了对方的口袋。 Pada akhirnya, pasukan Wen Kela telah berhasil melepaskan diri dari berbagai parit yang ada di belakang. Tapi bukan berarti pertarungan sudah usai, karena bagaimanapun pasukan Stelling sudah menunggunya di arah belakang. Mereka langsung saja melakukan penyerangan. Melihat kedatangan Stelling membuat Wen Kela menjadi begitu bersemangat dan berjanji akan segera menghabisinya. Dalam duel tersebut terlihat dengan jelas kalau pertarungan awalnya berjalan dengan seimbang. Tapi seiring berjalan waktu, Stelling berhasil menunjukkan keunggulannya. Ia bahkan membuat Wen Kela terjatuh. Namun di saat Stelling hendak menghabisinya, salah satu bawahan Wen Kela melindunginya dan memintanya untuk segera mundur. Wen Kela bisa berlari sedikit jauh, bahkan membuat Stelling bingung di manakah dia berada. Terlebih lagi dia juga harus berhadapan dengan pasukan iblis yang mengepungnya. Tentu Stelling ini lebih unggul dari mereka. Setelah kemudian pasukan Wen He datang untuk membantu. Tapi Stelling bingung mengapa mereka kemari yang ternyata dermaga telah jatuh. Sebab Yun Qiansu telah membawa 50.000 pasukan untuk bisa menyerang dermaga. Mereka pun telah gagal bertahan. Sedangkan di sisi lain, Wen Kela telah berhasil mencapai tempat istirahat dan Yun sudah menunggunya. Wen Kela mengakui kalau dirinya telah kalah telak dalam pertarungan tersebut. Ia siap untuk menerima hukuman apapun. Tapi Yun tidak akan menghukumnya karena meskipun dia telah gagal, tapi pasukan mereka sudah memiliki cara lain untuk menyerang ke sisi barat. Nah, lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.